Shalom, saudara, happy Sunday. Saya bersyukur kita pada hari ini bisa datang bersama-sama menyembah Tuhan. Walaupun kita sadari bersama, kondisi saat ini sungguh-sungguh membuat setiap kita khawatir, susah, dan sedih. Tapi saya percaya saudara, dan saya harap saudara juga berdiri bersama-sama dengan saya. Kita yakini bahwa semua ini pasti akan berlalu, dan bahwa rencana Tuhan adalah pasti yang terindah. Hari ini kita akan sama-sama dibekali dengan firman Tuhan yang berjudul Apakah ragu-ragu pasti tidak beriman? Firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Ezra Sola Fide. Beliau adalah hamba Tuhan yang melayani di Gereja Kristus Yesus, Kuta, Bali. Mari saudara, pada saat ini kita datang ke hadirat Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran untuk menyembah Tuhan. Kita meyakini saudara, bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah. Mari pada saat ini kita bersama-sama dengan orang percaya, kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang merupakan inti dari pengajaran kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sudah sepatutnya kita memuliakan Dia, karena Dia sudah memanggil kita menjadi ciptaan baru yang mulia. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku
kita datang kepadanya, semua yang sudah dibasuh oleh darah-Nya. Dengarlah sabda-Nya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Di depan tahtanya sekarang ku berteluh, ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Shalom, jemaat, teman-teman dari Joy Reform Community, selamat pagi. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur oleh karena hari ini Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di dalam peribadahan kami. Kami adalah orang-orang yang melintasi berbagai musim dalam kehidupan kami. Dan kami belajar untuk percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah lalai. Engkau selalu hadir di setiap musim kehidupan kami. Meski begitu Tuhan, kami kerap kali menghadapi keraguan-raguan, mencari akan jejak-Mu di dalam musim-musim tersebut. Oleh karena itu kami mohon bimbingan Tuhan, seiring kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kami, baik hamba-Mu yang berbicara, maupun setiap kami yang mendengarkan. Kiranya kami boleh mendapatkan Tuhan dan kebenarannya, dan kami boleh diteguhkan imannya, oleh karena Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, inilah seru dan permohonan doa kami, yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Teman-teman sadar gak sih, bahwa kita ini adalah makhluk yang peragu.
di masa PPKM atau pandemi seperti ini mungkin sebagian dari kita ada yang aktif memesan makanan secara online. Bisa tuh kita ngabisin waktu beberapa menit, mungkin ada yang sampai 1 jam, hanya untuk scroll hari ini mau makan apa ya. Kita udah masukin ke dalam keranjang, kita udah masukin kode promonya. Tapi kita lihat di sosial media, kok ada promo yang lebih menarik ya? Kayaknya makanan ini lebih enak. Dan hal tersebut menunjukkan kita mengalami yang namanya keraguan-raguan. Tapi juga hal yang lain terjadi. Misalnya ketika kita milih pacar. Aduh, kita bisa juga ngalamin yang namanya keraguan-raguan. Bener gak ya, dia ini suka sama aku? Jangan-jangan dia juga baik sama orang-orang yang lain. Kita juga mau kuliah mengalami keraguan. Misalnya kita berpikir bahwa jurusan A ini adalah passionku. Tetapi di sisi lain kita ragu. Tapi jurusan B, ini adalah jurusan yang lebih gampang dapat kerjaan. Bagi teman-teman yang mau kerja, kita juga bisa ngalamin keraguan. Mau kerja freelance, kita bisa ngatur waktu sendiri. Enak banget. Tetapi kalau kita kerja di company, kita bisa lebih stabil income-nya. Kita mengalami keraguan. Bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang bergumul ya dengan pasangan hidup. Sebentar lagi kita mungkin akan tunangan atau mungkin akan menikah. Kita juga bisa mengalami keraguan-raguan. Apakah benar dia adalah the only one yang sampai seumur hidup kita akan habiskan waktu bersama dengan dia? We see, keraguan ada di mana-mana. Dan mungkin seringkali kita alami dalam kehidupan sehari-hari. So, ragu-ragu mungkin bisa dianggap sebagai hal yang wajar kali ya kita hadapi di dalam hidup ini. Tapi pertanyaannya teman-teman, bagaimana kalau keraguan itu menyinggung tentang iman kita? Seandainya saja ada teman yang tiba-tiba datang kepada kamu dan dia berkata seperti ini. Aku pengen ngomong sesuatu nih. Aku belum ngomong sama siapa-siapa. Aku baru ngomong sama kamu doang. Ya, sebetulnya aku ragu kalau Yesus itu adalah Tuhan. Atau mungkin ada orang lain yang berkata, aduh aku ragu banget loh. Jangan-jangan aku bukan orang pilihan Tuhan. Kira-kira apa yang muncul di dalam pikiran teman-teman ketika mendengar pernyataan tersebut? Mungkin juga ada yang merasa, ya wajar lah. Atau ada yang mungkin merasa, kok aneh banget sih ada pikiran seperti itu di diri kamu? Atau mungkin ada yang tiba-tiba tercekat lidahnya, lalu ngehang otaknya, ya nge-freeze gitu. Well, yang terakhir itu yang terjadi pada diri saya ketika ada orang yang berkata seperti itu. So, teman-teman, di sekitar kita, atau mungkin kita sendiri, termasuk dari sebagian orang yang saat ini sedang mengalami yang namanya keraguan-raguan. Dan keraguan-raguan seringkali membuat kita merasa takut ditolak, takut dianggap aneh, takut dianggap dan dihakimi sebagai seorang yang tak beriman. Tetapi pertanyaannya, apakah ragu-ragu pasti tak beriman? Melalui terang firman Tuhan, kita akan eksplor apa sih arti ragu-ragu itu? Dan apakah artinya ketika kita sedang ragu-ragu, pasti kita sedang tidak beriman. Nah, teman-teman, saya menggunakan sebuah metode, yaitu metode studi kata, ya, yang saling bersinggungan dan mirip-mirip gitu ya. Simpelnya kalau teman-teman punya gadget ya, kalian bisa search ya kata ragu atau bimbang di dalam Alkitab kita. Nah, di sana akan muncul beberapa ayat ya. Saya kemudian akan lanjut fokus kepada beberapa ayat untuk menjadi sampel di dalam studi kata ini. Nah, di dalam Alkitab Indonesia Terjemahan Baru dan English Standard Version, ternyata ada 2 kata yang paling sering muncul di dalam ayat-ayat tersebut. Yang pertama adalah ragu-ragu atau bimbang. Di dalam bahasa Inggris, doubt atau waver. Kalau doubt itu ya kita tahu itu adalah sebuah perasaan ketidakpastian atau kurangnya keyakinan. Sedang waver itu adalah artinya goyah atau ya goyang-goyang atau
posisi di mana tidak bisa menetapkan sebuah posisi yang mantap antara dua posisi. Nah, bagi teman-teman yang mungkin zaman sekarang ini lagi main Valorant ya, kalau tahu ya game FPS tuh, seringkali ada keluar istilah, aduh lagi wave nih, aim-nya gitu ya. Ini tembakannya lagi meleset antara dua posisi atau mungkin lebih dari beberapa posisi yang nggak kena-kena gitu, tidak mantap posisinya. Nah, teman-teman, ternyata di dalam bahasa asli, ya, teks Yunani itu memberikan akan dua jenis kata yang paling umum juga, ya, terkait bagian kata-kata tersebut. Misalnya saja dalam Matius 28 ayat 17, di sana dikatakan, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Ya, murid-murid jadi saat itu melihat akan Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian, dan mereka kemudian menyembah dia. Tapi di situ dilanjutkan bahwa ada beberapa orang yang kemudian ragu-ragu. Nah, di dalam ESV bahasa Inggris itu dituliskan doubted, di mana dalam bahasa aslinya yaitu edistasan, dan akar katanya adalah distazo. Nah, teman-teman, distazo ini terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah dis, itu berarti dua, dan stazo itu artinya stance atau pendirian atau posisi berdiri. Sehingga ketika kata itu digabung di stazo berarti adalah dua posisi yang kemudian saling, orang itu bisa berpindah-pindah. Kadang ada di posisi ini, kadang ada di posisi itu. Nah, itulah artinya ragu-ragu atau distazo. Di posisi lain ada ayat dari Roma 4 ayat 20 yang berkata, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Ini berkata tentang Abraham yang percaya kepada janji Allah. Kemudian dilanjutkan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nah, kata bimbang itu di dalam bahasa Inggris ESV yaitu waver. Dan kata aslinya adalah diekrite atau akar katanya diakrino. Kembali, ini berasal dari dua suku kata, yaitu dia yang berarti bolak-balik dan krino itu judgment atau penilaian. Sehingga ketika dua kata ini digabung, ini menjadi artinya sebuah proses penilaian yang bolak-balik. Dia ke sana menilai, ke sini dia menilai. Sehingga melalui kedua kata tersebut, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, teman-teman, bahwa ragu-ragu bisa diartikan sebagai sebuah posisi keyakinan yang memang belum stabil. Seseorang kadang bisa pindah ke sana, kadang bisa pindah ke sini, dan pergeseran posisi ini dikarenakan ada pertimbangan yang bolak-balik. Ketika ia ada di sana, ia mempertimbangkan. Ketika ia ada di sini, dia mempertimbangkan lagi. Sehingga kedudukannya itu tidak selalu menetap atau tidak stabil pada posisi tertentu. Jika demikian, teman-teman, mungkin kita bisa menyimpulkan seperti ini, bahwa ragu-ragu sebetulnya bukanlah sebuah kepastian akan seseorang itu tidak beriman. Ya, tetapi ragu-ragu, ya, kita bisa melihat ragu-ragu ini bukanlah sebuah tujuan akhir. Tetapi ragu-ragu ini adalah sebuah pintu gerbang yang merupakan sebuah ujian untuk membuktikan apakah seseorang itu kemudian beriman atau tidak beriman. Jadi ragu-ragu bukan tujuan akhir, tetapi ini masih pintu gerbang akan sebuah ujian tentang seseorang beriman atau tidak beriman. Nah, teman-teman, beberapa kisah dalam Alkitab jelas banget nunjukin betapa banyaknya tokoh-tokoh yang mengalami keraguan-raguan. Dan hari ini saya akan highlight beberapa tokoh saja yang mewakili akan respons mereka terhadap keraguan-raguan. Dan tentu saja kita juga akan melihat bagaimana Allah akan merespons terhadap keraguan-raguan mereka. Case yang pertama, dia adalah Abraham. Siapakah Abraham? Abraham adalah bapa orang beriman. Wah, ini kayaknya penghormatan yang sangat luar biasa yang diberikan bagi Bapak Abraham. Padahal kalau kita tengok hidupnya, pernah nggak sih dia ragu? Coba kita ingat-ingat. Ternyata ada banyak sekali ia alami keraguan-raguan. Saya akan mengambil beberapa contoh, ya. Pada saat Abraham dipilih pertama kali oleh Allah di dalam Kejadian 12. Di dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa Abraham beroleh janji akan berkat untuk menjadi bangsa yang besar
Lalu di dalam ayat 7, ketika ia tiba di sebuah negeri dan kemanapun ia berjalan, di sana diberikan janji bahwa negeri itu akan diberikan kepada keturunannya. Sehingga teman-teman tersirat di dalam kedua ayat tersebut bahwa Abraham pasti akan punya anak dari istrinya Sarah, dan dia tidak akan mati sebelum dia mempunyai akan keturunan. Tapi teman-teman, kalau kita simak langsung ya perikop selanjutnya, apa yang terjadi ketika ia berada di dalam situasi kelaparan dan dia harus mengasingkan diri ke Mesir? Ia kemudian berbohong kepada orang Mesir dengan mengaku bahwa Sarai istrinya adalah adiknya. Kenapa ia berbohong? Ia takut. Ia takut mengakui kalau Sarah sebagai istrinya, maka orang-orang Mesir ini akan membunuh dia yang mengaku sebagai suaminya. Dan teman-teman, Abraham pada saat itu mengalami yang namanya keraguan-raguan. Ia ragu akan apa yang telah dijanjikan oleh Allah sebelumnya. Sehingga ini memperhadapkan dia dalam dua posisi. Di satu posisi Allah janji bahwa aku akan punya keturunan jadi bangsa yang besar. Tetapi di sisi lain ini real sekali. Bagaimana di hadapan dia ada Firaun yang kapan saja bisa membunuh dia kalau tahu bahwa Sarai adalah suaminya. Ia tiba di sebuah gerbang keraguan-raguan. Dan dengan pertimbangannya itu, ia sendiri memilih untuk menyelamatkan dirinya. Teman-teman, hal itu ternyata tidak terjadi cuma satu kali. Ternyata di dalam pasal yang ke-20 lagi-lagi keraguan yang sama muncul pada diri Abraham. Ketika ia berjumpa dengan Abimelek, Raja Gerar. Posisinya masih sama. Abraham belum punya keturunan dari Sarah. Ia kembali di sebuah gerbang keraguan-raguan. Dan sekali lagi ia mengakui bahwa Sarah adalah saudaranya. Tapi teman-teman coba melihat, di dalam situasi seperti ini, respons apakah yang Tuhan berikan? 2 kali Abraham gagal saat tiba di gerbang keraguan. Tetapi 2 kali pula Allah kemudian bertindak, mengintervensi dan menyatakan dirinya melalui tulah kepada Firaun dan melalui mimpi kepada Abimelek dengan sebuah ancaman untuk membunuh mereka. Sehingga dengan demikian pada akhirnya baik Firaun maupun Abimelek mengembalikan Sarah kepada Abraham. Ya, itu kasus yang pertama teman-teman. Kita lihat kasus yang kedua. Kasus yang kedua adalah Raja Saul. Raja Saul. Dia adalah raja pertama dari Israel. Dia adalah raja yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan umatnya dari orang Filistin. Allah sendiri yang memilihnya di dalam 1 Samuel 9 ayat 16. Dan sebagai keturunan asli orang Israel dari suku Benyamin, tentulah dia adalah orang yang belajar banyak dan tahu tentang Tuhan lebih banyak. Bagaimana ia kemudian pasti mendengar dari ayahnya, dari nenek moyangnya, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan umat Israel. Namun ada peristiwa yang kemudian memperhadapkan dia pada gerbang keraguan itu. Satu kali ada peristiwa di mana sebelumnya ketika Nabi Samuel datang kepada Raja Saul, ia berkata kepada Saul, "Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah bahwa aku akan datang kepadamu dengan mempersembahkan korban, bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu, ya. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kamu lakukan." Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Raja Saul ini? Dalam 1 Samuel 13 dikatakan, ketika mereka terjepit, rakyat terdesak. 7 hari sudah berjalan. Samuel tidak kunjung datang. Rakyat mulai berserak-serak meninggalkan sang Raja Israel. Lalu di dalam ayat 9 berkatalah Saul, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu."
Lalu ia mempersembahkan korban bakaran, yang tentu saja sepatutnya hanya boleh dilakukan oleh Samuel. Saul tidak taat kepada perintah Allah yang diberikan melalui Samuel. Teman-teman, Saul pada saat itu tiba di gerbang keraguan-raguan. Ketika di satu sisi Samuel berjanji, pada hari ke-7 ia akan datang dan memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Tetapi di sisi lain, realitanya ia menghadapi situasi di mana Samuel gak datang-datang. Rakyat mulai berserak-serak. Dan melalui pertimbangannya sendiri, ia memilih untuk melakukan persembahan itu sendiri. Bagaimana respons Tuhan terhadap hal tersebut? Saul menerima akibatnya. Tuhan menghukum dia sehingga pemerintahannya tidaklah kokoh. Dan bahkan seorang raja lain telah ditunjuk oleh Allah untuk menggantikan dia. Case yang terakhir, case yang ketiga, yaitu Yohanes Pembaptis. Di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 16-18 dikatakan sebuah frasa yang cukup dikenal ketika Yohanes memberikan kesaksian tentang Mesias. Dikatakan di sana, "Aku membaptismu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Lalu diakhiri di sana dengan sebuah catatan bagaimana Yohanes akan memberitakan Injil kepada orang banyak. Seorang penginjil, seorang yang dipilih Allah untuk membuka jalan bagi Mesias. Apakah dia bisa mengalami keraguan-raguan? Teman-teman, kita tengok kisahnya di dalam Lukas 7 ayat 18-19. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, yaitu pada saat itu terjadi di mana ada mujizat penyembuhan, ada mujizat kebangkitan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Teman-teman, ini sama sekali bukan sikap yang instantly percaya, "Wow, you're the Messiah. Engkaulah Mesias yang dijanjikan itu, yang akan melakukan perkara-perkara yang besar yang telah dijanjikan oleh Allah." No, dia tidak berkata seperti itu. Tetapi justru dia berada di sebuah langkah di mana ia menuju sebuah gerbang keraguan-raguan. Ia bertanya kepada Tuhan Yesus melalui murid-muridnya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami nantikan yang lain?" Tapi teman-teman, perhatikan apa yang ia lakukan dengan lebih detail lagi. Pada saat itu ia mengutus 2 orang, sebab di dalam tradisi kesaksian 2 orang itu baru dianggap sah, ya. Tapi untuk apa? Untuk datang dan bertanya kepada Tuhan. Nah, teman-teman, apa yang menjadi respons Tuhan akan hal tersebut? Ketika pertanyaan itu diajukan, di dalam bahasa asli lebih kelihatan di situ, pada saat itu juga Tuhan Yesus langsung menyembuhkan banyak orang dan dari segala penyakit, dan kemudian berkata kepada 2 orang utusan itu, "Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu dengar? Beritakanlah itu kepada Yohanes." Jadi teman-teman, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menunjukkan bukti atas keraguan-raguan yang mereka miliki. Teman-teman, melalui ketiga case ini, saya ingin merangkumnya menjadi sebuah pembelajaran bagi kita hari ini. Ketika kita melihat keraguan-raguan Abraham, kita perlu melihat bahwa ia adalah seorang yang baru saja mengenal Allah. Imannya adalah iman yang mula-mula.
Karakter imannya masih dipenuhi dengan ketidaktahuan. Dan ketidaktahuan atau lack of knowledge akan menimbulkan keraguan-raguan. Ia belum tahu perintah Allah, dan itu sebabnya ia ragu-ragu. Tetapi apakah ia tidak beriman? Tidak. Ia memiliki iman yang mula-mula. Dan karena Allah mengenal akan hati Abraham itu sebabnya ia berbelas kasihan. Dengan kesabaran ia membimbing akan iman Abraham. Ia melatih iman Abraham. Hingga pada akhirnya ia mampu mendemonstrasikan sebuah iman. Ketika ia harus diperhadapkan dengan situasi menyerahkan Ishak, anak satu-satunya. Anak yang dijanjikan, anak yang dinanti-nantikan olehnya. Untuk dijadikan korban persembahan sebagai ujian Allah atas imannya. Lalu ketika kita melihat keraguan-raguan Saul, kita melihat bahwa ia adalah seorang yang jauh lebih tahu tentang Allah. Ia tahu perintah-perintah Allah. Namun ketika ia mengalami keraguan-raguan, ia meninggalkan pengetahuannya tentang Allah itu. Ia meninggalkan rasa ingin bertanya kepada orang lain. Tapi ia berhenti kepada dirinya sendiri. Ia mengandalkan pengertian dan pendiriannya sendiri. Dan oleh karena itu Allah memberikan hukuman atas keraguan-raguannya. Ketika kita melihat keraguan-raguan Yohanes Pembaptis, teman-teman, dia adalah seorang yang juga mengenal tentang Allah. Namun ketika ia mengalami yang namanya keraguan-raguan itu, ia tidak mengalami sebuah posisi di mana ia mengandalkan akan pengertiannya sendiri. Melainkan dia mencari pertolongan. Ia mencari tahu. Ia mencari bukti. Ia mencari akan kebenaran itu sendiri. Sehingga teman-teman, melalui hal ini, saya ingin menyimpulkan bahwa Tuhan mengenal hati setiap manusia. Dan ia adalah Allah yang adil. Kepada seorang yang ragu seperti Abraham dalam imannya yang mula-mula, ia tidak akan memperlakukan dengan cara yang sama kepada Saul, seorang raja Israel yang sudah sepatutnya menjadi teladan bagi umat Israel. Ia sabar terhadap keraguan-raguan mereka yang sedang belajar percaya. Tetapi kepada orang-orang yang percaya, kita juga perlu tahu bahwa iman sebetulnya bukan berarti ketiadaan akan keraguan-raguan. Seorang percaya bisa tetap mengalami keraguan-raguan. Beberapa penulis mencatat hal ini memberikan poin yang sangat menarik tentang keraguan-raguan. Rosemary Clement Moore berkata, "Faith is an absence of doubt. It's belief without proof, not without question." Stephen Furtick berkata, "Faith is an absence of doubt. It is the means to overcome it." J.D. Greer berkata, "Faith is an absence of doubt. It's continuing to follow Jesus in the midst of doubt." Iman bukan berarti ketiadaan dari keraguan-raguan. Tetapi itu adalah sebuah perjalanan untuk kita bisa beriman di dalam Tuhan. Keraguan-raguan adalah sebuah pintu gerbang untuk kita bisa menguji iman kita. Dan bagi mereka yang tahan uji, keraguan-raguan adalah sebuah step untuk menuju iman yang lebih next level lagi. Oleh karena itu teman-teman, jika ada di antara kita yang saat ini mungkin sedang mengalami yang namanya keraguan-raguan, ada dua hal yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama adalah, sadarilah bahwa Tuhan itu dekat dengan kamu. Dia bukan Allah yang menyembunyikan wajahnya terhadap mereka yang mencari Dia. Yeremia 29 ayat 12-14a berkata, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku,
kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang kedua, jika di antara kita sedang mengalami keraguan-raguan, saya ingin berkata, tetaplah berada di dalam komunitas tubuh Kristus. Tubuh Kristus atau komunitas orang-orang percaya yang betul-betul takut akan Tuhan, murid-murid Kristus, adalah tempat di mana kamu bisa mempercayakan akan keraguan-raguanmu. Sebuah penelitian menunjukkan mereka yang mengalami keraguan-raguan jauh lebih banyak yang stay in faith ketika mereka stay in community. Talk about it. Cari kakak rohani, cari sahabat-sahabat rohani, cari teman-teman yang concern dan serius dengan keraguan-raguanmu. Dan dengan hati yang kita open terhadap pimpinan Roh Kudus, dengan hati yang teachable, mau belajar, kita membuat ruang di mana kita belajar untuk mendigest kebenaran yang akan memerdekakan kita. Ingat kisah antara Saul dan Yohanes Pembaptis tadi. Ketika Saul mengalami keraguan-raguan, dia stuck dengan dirinya sendiri dan dia gagal. Tetapi ketika Yohanes Pembaptis mengalami keraguan-raguan, dia mencari Tuhan di dalam komunitas. Teman-teman, Yohanes Pembaptis ketika saat itu terjadi, ia berada di dalam sebuah penjara. Tetapi ia tidak memenjarakan dirinya dengan sebuah kekecewaan terhadap situasi yang ia hadapi. Ia tidak diam di dalam penjara dan menjadi kecewa. Tapi ia justru cari tahu. Ia cari kebenaran lewat komunitas. Dan melalui komunitas murid-murid yang ia utus berjumpa dengan Tuhan Yesus itu, maka murid-murid itu membawa pesan kepadanya dari Tuhan Yesus. Dalam Lukas 7 ayat 22 dikatakan, Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saya percaya bahwa mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat itu dilihat oleh para murid-muridnya. Tetapi kalimat yang terakhir adalah kalimat yang sangat spesial yang diberikan kepada Yohanes Pembaptis. Sekalipun you ada di dalam situasi yang terpenjara, percayalah bahwa Mesias itu telah hadir. Akulah yang dijanjikan oleh Allah. Janganlah engkau menjadi kecewa terhadap aku. Saya akan menutup dengan sebuah kutipan dari seorang bapak gereja bernama Anselmus. Ia mengatakan, "Fides quaerens intellectum," yang artinya iman mencari pengertian. Hal ini menunjukkan bahwa iman dan rasio manusia yang seringkali menuntut penjelasan, yang seringkali timbul akan keraguan, sebetulnya tidaklah saling bertentangan. Melainkan layaknya seorang anak kecil. Ketika ia mendekat kepada api, maka orang tuanya akan datang dan berkata, "Jangan mendekat, oleh karena api ini panas." Dan dia di dalam kepolosannya akan memiliki kepercayaan kepada orang tuanya. Namun seiring ia semakin besar, keraguan-raguan itu pasti akan muncul. Tetapi keraguan-raguan yang ia miliki itu bukan menjadi sebuah titik henti bagi dia untuk kemudian tidak percaya kepada orang tuanya. Melainkan itu menunjukkan bahwa dia ada di sebuah pintu gerbang yang mendorong dia untuk mencari tahu, untuk menguji, dan untuk mengalami sendiri akan panas
yang telah diberitahukan akan orang tuanya. So guys, jangan takut kalau kamu saat ini sedang ragu. That's not your end. And that's not supposed to be your end. Percaya bahwa Tuhan itu dekat sama kamu. Dia mencari kamu dan Dia ingin untuk ditemukan olehmu. Carilah Dia bersama dengan tubuh Kristus. Talk about it. Sampai keraguanmu itu menjadi sebuah kesempatan untuk mendewasakan imanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kalau Engkau mengizinkan ada keraguan-raguan di dalam fase kehidupan kami. Entah apapun ini yang saat ini sedang kami ragu-ragukan tentang kasih-Mu, tentang kemahakuasaan-Mu, tentang jalan-jalan-Mu, rencana-Mu, yang sesungguhnya tidak dapat kami fahami dan kenali secara seutuhnya. Namun kami percaya Engkau bukanlah Allah yang abai dan tinggal pada situasi itu, tapi Engkau Allah yang berkenan untuk bisa kami temukan akan kehendak-Nya. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kami hati yang rela untuk belajar. Berikanlah kami Tuhan daya juang yang lebih, sehingga kami memiliki kerinduan untuk mencari akan kebenaran, mencari akan kehendak dan perkenanan-Mu. Sehingga kami bisa melihat betapa indahnya rencana-Mu, agar kami bisa melihat betapa ajaibnya cara-Mu untuk mendewasakan iman kami, sehingga kami boleh semakin dewasa di dalam iman kami, dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, bantu kami, karena dengan kekuatan kami sendiri, pasti kami akan tidak berdaya, kami pasti akan kecewa. Tetapi seperti Yohanes Pembaptis ya Tuhan, kiranya Engkau nyatakan kehadiran-Mu melalui komunitas rohani yang menolong kami, sehingga kami tidak jatuh pada kekecewaan, tetapi kami boleh memiliki rekan-rekan untuk bertumbuh bersama di dalam iman kami, untuk mempercayai bahwa Tuhan yang tidak mengecewakan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Bantu kami juga untuk bisa menjadi sahabat-sahabat rohani bagi teman-teman di sekeliling kami yang saat ini mungkin sedang mengalami keraguan-raguan. Berikanlah kami hati yang berbelas kasihan seperti hati-Mu, sehingga mereka pun bisa mengenal Engkau dan semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru permohonan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia, berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, dan tangan yang terus menopang kami di dalam Allah Roh Kudus. Kiranya berkat ini menyertai kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman sekalian.